Assalamualaikum. Hari ini kita mulai belajar pelajaran prakarya kelas 7 semester 1. Yuk, silakan bagi kalian yang memiliki buku paket prakarya, boleh dibuka. Bagi yang tidak memiliki buku paket prakarya, boleh simak pelajaran kita hari ini. Pelajaran prakarya kita akan membahas 4 aspek selama 1 semester. Aspek yang pertama yaitu aspek kerajinan, yang kedua yaitu aspek rekayasa, yang ketiga aspek budidaya, yang keempat adalah aspek pengolahan. Yuk, kali ini kita mulai dari aspek yang pertama yaitu aspek kerajinan. Bisa diperhatikan? Ini adalah hasil karya kerajinan. Kemudian di sini ada peta materi. Peta materi adalah menjelaskan apa saja sih yang kita bahas pada bab kali ini. Kerajinan serat, di sini kita akan membahas tentang pengertian serat, jenis dan karakteristik serat. Ada serat tumbuhan, serat biji, serat batang, serat daun, serat buah, serat hewan, serat dari bulu hewan, dan serat dari hewan serangga. Kemudian pengolahan bahan serat, bagaimana teknik dasar kerajinan bahan serat, serta proses produksi sampai ke hasil karya kerajinan. Di sini kita lihat bab 1 yaitu kerajinan serat. Amatilah gambar serat yang ada di gambar ini. Di sini adalah beberapa contoh bahan serat. Ada kulit jagung, pelepah pisang, sutra, serat kayu, dan lain sebagainya. Kemudian di sini bisa dilihat contoh dari kerajinan dari bahan serat alam. Ini terbuat dari bahan dasar pandan, daun pandan, menjadi hasil kerajinan sandal, tempat tisu, tikar pandan, tas, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke LK1. Nah, di sini LK1 adalah lembar kerja 1, tidak berkelompok ya, karena sedang melakukan sendiri di rumah. Jadi kalian kerjakan masing-masing ya, tidak berkelompok. Di sini ada mengidentifikasi bahan serat alam pada produk kerajinan. Mengidentifikasi itu artinya menyebutkan apa saja ciri-ciri atau karakteristik dari bahan serat alam. Contoh di sini jenis bahan serat alam misalnya adalah daun pandan. Ciri-ciri daun pandan itu ada berduri, kemudian bentuknya panjang, warnanya hijau, teksturnya berserat, tajam. Teknik pengolahannya dicuci, dijemur, lalu dibersihkan durinya. Baru bisa digunakan untuk sebagai bahan dasar kerajinan. Nah, itu contoh satu saja yang Ibu sampaikan. Kalian bisa melanjutkan beberapa contoh yang lainnya atau jenis bahan serat alam yang lainnya. Tadi Ibu kasih contoh, satu hanya daun pandan ya. Silakan boleh lihat buku paketnya. Boleh lihat juga di Google apa saja sih jenis bahan dasar serat alam. Ya, kita lanjut ke pengertian serat alam. Nah, di sini istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat yang merupakan bahan baku digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain, serat memegang peranan penting. Sifat serat sangat mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan. Nah, ini adalah gambar contoh dari serat alam dengan bentuk komponen yang memanjang. Ini belum diapa-apakan ya, masih asli. Kemudian kita lanjut di sini. Nah, kalian nanti bisa baca sendiri untuk lebih jelasnya. Di sini kita lihat gambar serat sutra. Nah, serat sutra di sini serat sutra yang mendunia dan masih tergolong bahan serat alam mewah sejak zaman dulu hingga kini. Jadi artinya jika ada
hasil kerajinan yang berbahan dasar serat sutra, maka harganya akan lebih mahal dibanding harga bahan yang lain. Karena memang serat sutra adalah bahan yang masih mahal ya. Contohnya bisa menjadi kain sutra dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke B, jenis dan karakteristik bahan serat. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasi menjadi 4 sebagai berikut. 1. Serat dari biji. Di sini kita bisa lihat contohnya serat dari biji kapas dan serat dari biji kapuk. Kemudian yang kedua, serat dari batang. Di sini ada contohnya adalah serat batang anggrek, serat batang melinjo, serat batang mahkota dewa, dan serat batang beringin. Kemudian ini adalah serat dari daun. Apa saja serat dari daun? Yaitu ada serat daun mendong, ada serat daun nanas, dan serat daun pandan berduri. Nah, itu ya gambarnya ada. Kemudian D, serat berasal dari buah. Nah, serat berasal dari buah itu adalah buah kelapa. Jadi serat buah kelapa itu bisa kita manfaatkan menjadi bahan dasar kerajinan ya. Nah, kemudian lanjut ke serat dari hewan. Apa saja sih yang bisa digunakan? Nah, ini ada serat bulu domba dan serat bulu alpaka. Kemudian serat dari filamen. Apa itu filamen? Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Oke, itu adalah serat dari ulat sutra. Di sini ada lembar kerja 2 atau LK2. Sama, dikerjakan sendiri, tidak berkelompok. Serat tumbuhan manfaatnya apa? Serat hewan manfaatnya apa? Contoh, tadi kita kembali lagi ke sini, serat hewan atau serat tumbuhan. Nah, di sini serat tumbuhan, serat dari daun Ibu ambil contoh daun pandan tadi ya. Nah, di sini serat tumbuhannya diisi. Yang pertama, serat daun pandan berduri. Manfaatnya bisa dijadikan hasil karya kerajinan. Tadi banyak ya, ada tikar pandan, sandal, tas, kotak tisu, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari isian serat hewan, misalnya apa tadi? Serat bulu domba misalnya, atau serat dari ulat sutra. Nah, serat hewannya diisi serat ulat sutra. Manfaatnya bisa menjadi hasil kerajinan kain sutra. Lalu kalian lanjutkan isi selanjutnya semampu dan setahu kalian. Ya, Ibu kasih contoh tadi 1, serat dari tumbuhan yaitu daun pandan, serat dari hewan yaitu ulat sutra.